Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dita Aulia Priyanti. Saya dari Kalimantan Tengah, Kota Pangkalan Bun. Saya mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Insecure. Di sini penciptanya ada 5 orang, yaitu Ken Tarate, Donna Wijayanto, Lea Agustin Citra, Seirin Sho, Ruwi Meida. Sini mereka menceritakan keinsekuran mereka dalam berumah tangga atau mengurus anak, dan insecure dengan mantan istri atau mantan dari semua itu ya. Salah satunya seperti rasa tidak nyaman dan tidak cukup itu kerap menghantui keseharian mereka. Rasa menginginkan lebih, rasa tidak aman dengan apa yang telah dimiliki, rasa bahwa orang lain lebih baik dari mereka, walaupun mereka dipandang orang juga lebih baik, tapi mereka karena namanya manusia jadi suka insecure. Demikian pula yang dirasakan kelima ibu muda. Antologi ini berada dalam lingkungan yang berbeda kelas sosialnya. Rasa tidak pernah benar saat mengasuh anak, bersaing dengan mantan istri, si suami, dan anak tiri yang tak pernah puas menghadapi netizen maha benar dan tidak bisa menjadi pasangan yang sepadan bagi suami yang bintang sinetron, sehingga tekanan sahabat yang terlalu negatif. Apakah salah satunya pernah juga kamu alami? Ini saya akan sedikit cerita tentang penulis yang bernama Donna Wijayanto. Dia menuliskan tentang insecure. Insecure seolah sudah jadi makanan sehari-hari Donna. Terlebih ketika ia sedang lelah mencari pelarian di media sosial, lalu menyaksikan kemilauan kehidupan orang lain. Kisah dalam antologi ini Donna rangkai dari kehidupan teman-temannya, juga pengalaman hidup sendiri. Keluarga campuran ternyata makin banyak ditemui, lengkap dengan berbagai permasalahannya. Adaptasi, solusi, dan kemampuan penerimaan realita adalah beberapa hal yang mungkin dapat membantu bangkit dari rasa insecure yang ada atau yang lebih menggebu-gebu melanda. Ya banyak ya. Terus di sini saya akan mencuplikan lagi salah satu penulis, yaitu Lea Agustina Citra, seorang ibu pekerja dengan 3 anak kecilnya yang usianya mewakili 3 tahap perkembangan: pra-remaja, anak-anak, dan balita. Insecure sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Lea Agustina Citra. Mulai dari memikirkan nilai sekolah, memastikan asupan gizi anak-anak, hingga menghadapi tekanan pekerjaan di kantor. Mencoba waras dengan ikutan beragam aktivitas sosial media, membuat prakarya, menulis, dan menonton drama Korea. Kadang kulineran, meski melihat angka di timbangan sering membuat insecure lagi ya. Berat badan naik gara-gara kulineran yang enak sih emang kuliner. Saat ini sudah menghasilkan lebih dari 10 buku fiksi dan merencanakan terus menulis sampai lanjut usia. Lalu Ruwi Meida, sini dia menceritakan tentang insecure, mengurus anak, tentang suaminya dan anak-anaknya.
Di sini saya akan sedikit membacakan isi buku di dalam ini. Dan saya kutatap cermin itu sekali lagi. Apa yang salah denganku? Salah? Apakah ada yang salah? Tadi pagi aku tidak merasa ada yang salah. Aku melangkah penuh percaya diri, mengenakan kemeja merah yang baru saja ku beli celana jeans Zara seharga $1 juta lebih, serta tas fosil orisinal, hadiah perpisahan dari atasan Raka saat ia pindah divisi dan jadi tim senior untuk nasabah primer. Di leherku melingkar kalung emas sederhana yang aku yakin menjadi statement aku kaya tapi biasa-biasa aja. Aku memang berencana tetap menjadi diri sendiri meski duniaku pun berbeda. Dunia premium, oke, aku harus upgrade penampilan karena nggak mungkin lah aku ke sekolah kaya pakai meja dan celana panjang dari Tanah Abang. Si pencerita ini dia ingin ke sekolah anaknya, namun nggak bakal operasi hidung atau menentang tas yang harganya bisa membeli harga diri. Karena buat apa coba? Memangnya kalau tasmu seharga mobil, kamu jamin terlindung dari tetangga julid atau pelakor genit? Gak juga kan? Atau memang tasku kurang mahal? Atau rambutku tak pernah kena sentuhan hairstyle? Atau celana jeansku kurang branded? Make upku kurang soft atau justru kurang tebal? Apakah kelihatan kalau make up yang ku gunakan cuma merek lokal? Oh, pasti kemejaku. Kemeja yang ku pakai tadi sangat kampungan. Siapa yang pakai warna merah sekarang? Semua harus berwarna krim, putih, atau pastel. Bagaimana tadi hari pertama masuk sekolah? Are you happy, kan? Dia menanyakan kepada anaknya, apakah dia happy di sekolahan. Samar-samar kudengar Raka ngobrol dengan Kay. Tidak begitu jelas, tapi masih tertangkap. Rumah kecil atau rumah besar? Kupikir hanya berbeda dengan ukuran. Aku salah, segala sesuatunya berbeda. Di rumah besar, suara-suara terdengar kabut. Begitu kamu berbeda ruangan. Lalu kadang aku tidak tahu di mana Kaira berada. Benar-benar membuatku cemas. Yang baru kusadari, ruang besar ternyata melelahkan. Aku cukup berjalan 5 langkah dari kamar dan sudah sampai di dapur. 5 langkah kemudian sampai ruang tamu. Sekarang mandi pun bikin capek karena aku harus berjalan 10 langkah dari wastafel menuju shower. Mungkin aku hanya belum terbiasa. Ku dengar kayak berceloteh, tapi tak bisa kutangkap. Dulu di rumah lama, aku bisa mendengar kayak bernyanyi di kamar mandi. Meski aku berada di loteng untuk menjemur baju, ku bersihkan wajah lalu melangkah mulai keluar kamar. Jarak ke ruang makan pun terasa jauh sekali. Kamu hanya belum terbiasa, Riz. Lihatlah, bukan semua ini menyenangkan. Bukan kau menginginkannya sejak dulu? Si pikiran Kai seperti sudah kuduga masih penuh. Anak ini lambat sekali kalau makan. Apalagi bila tidak kutungguin, apalagi bila diajak ngobrol oleh dedinya. Aku tahu Raka suka mendengar celoteh Kai, tapi seharusnya dia tetap menginginkan Kai buat makan, kalau perlu dengan tegas melarangnya bicara sebelum isi piringnya habis. Percakapan Dedi dengan Kaynya. Dedi sudah tahu kan, sekolahku besar banget, very big. Mata Kay bersinar. Ya, kamu sudah pernah cerita. Dedi harus lihat sendiri. Oke, kalau libur, Dedi akan lihat sekolahmu. You like? Dedi, kapan Dedi libur? Sabtu kemarin Dedi gak libur, padahal Dedi janji ajak aku ke Yoshinoya. I'm sorry, honey, Dedi udah jelasin kan kalau kayak sekarang Dedi jadi orang penting di kantor. Aku memotong. Orang penting?
Mata Kira membulat. Hanya Daddy yang jadi orang penting. Kira enggak, Mommy enggak. Bukan begitu maksud Mommy. Daddy jadi semacam bos. Is that true? Enggak. Raka menyaga. Daddy bukan bos, malah sebenarnya Daddy melayani bos. Terus Daddy ngapain? Kayak Eugenia, kutangkaskan suaraku. Sorry Mommy. Kira cepat-cepat menyuap dan mengunyah, tapi belum semua habis. Tertelan dia sudah membuka mulut lagi. Jadi, Daddy ngapain? Daddy udah nggak kerja di bank lagi, nggak ngitung uang lagi. Kalau jadi orang penting itu berarti nggak boleh libur. Astaga, anak ini. Kadang-kadang aku tak percaya dia belum genap 6 tahun. Raka tersenyum menahan geli raut sayang dan bangga pada anaknya. Lalu, percakapan antara Kay dan Dede berlanjut. Kay selesaikan, boleh Dede tetap libur Sabtu Minggu, tapi kadang-kadang ada klien yang harus ditemui dan mereka hanya bisa ditemui Sabtu dan Minggu. Mereka nggak kerja. Oh, Kay tiba-tiba terdiam. Kadang-kadang sering nggak? Jadi capek, Kay. Please your dinner. Kamu nggak sabar pengen sekolah lagi kan? Kalau gitu cepet gak pikir. Ya, seperti itulah salah satu cerita yang mungkin saya lanjut, yaitu Blue Sky and Mountains. Saya akan membacakan. Aku gak mau makan. Sky mendorong piring nasi gorengan yang masih penuh. Gadis kelas 5 SD itu mungkin hanya makan sesuap tadi saat ayahnya belum berangkat ke kantor. Naomi menghela nafas dalam-dalam. Ini terjadi berulang-ulang setiap pagi, setiap hari, dan hampir setiap malam juga. Kalau mereka makan malam sebelum Daryl pulang kantor untuk sarapan, Sky menolak bubur ayam, roti selai, oatmeal, sereal, aneka rasa, pancake, dan hari ini nasi goreng. Tentu ini bukan nasi goreng pertama yang ditolak Sky. Gadis kecil itu selalu menemukan alasan untuk mengeluh, kurang asin, kerupuknya bantap, tidak mau pakai acar, maunya sosis, tapi harus sosis yang dibelikan mamahnya. Benar-benar membuat Naomi hilang akal. Sky, tadi pas papa belum berangkat, kamu mau makan nasi goreng itu, kata Naomi. Sekuat tenaga menahan agar suaranya tidak bergetar. Aku nggak suka telurnya digituin, lagian aku sudah gendut. Aku nggak mau makan, kata Sky keras kepala. Naomi menghalai nafas. Oke, kamu nggak suka telur ceplok. Bunda ingat-ingat ya, besok-besok kalau buat nasi goreng untuk Sky nggak pakai telur ceplok. Sky lebih suka dadar atau orak-arik, tapi sekarang dimakan dulu ya. Kalau enggak, nanti Sky nggak ada tenaga buat belajar di sekolah. Aku nggak mau, jerit Sky. Nggak usah dimakan telurnya, bujuknya Mommy. No. Nggak mau. Sky berdiri dari duduknya dan menangkap kakinya. Sky, kata Mommy lelah. Masakan